Hai Sobat Tani, kembali lagi bersama saya Siti Maesaroh, mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai budidaya padi teknik salibu. Tahapan pelaksanaan budidaya padi teknik salibu yang pertama yaitu pemangkasan batang tanaman padi. Pemangkasan dilakukan pada saat 7 hari setelah panen dengan ketinggian 3-5 cm di atas permukaan tanah. Pada saat pemangkasan, keadaan sawah dipastikan tidak tergenang. Pemotongan dilakukan seragam sama tinggi agar pertumbuhan ratun juga seragam. 7 hari setelah pemotongan batang jerami, tunas-tunas baru sudah tumbuh merata menjadi anakan padi. 2. Penggenangan. Penggenangan dilakukan setelah tumbuhnya anakan padi tumbuh merata. Saat itulah lahan sawah telah dapat diairi seperti halnya pada tanam biasa. Penggenangan dilakukan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman padi, tetapi juga untuk menekan pertumbuhan gulma. Pengaturan air pada awal pertumbuhan merupakan kunci utama untuk penumbuhan tunas dan anakan. Sebelum tunas tumbuh secara merata, tidak dianjurkan dilakukan penggenangan dikarenakan hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan tunas terlambat dan bahkan tunggul dapat menjadi busuk. 3. Pemupukan. Pada dasarnya, setiap jenis tanaman untuk pertumbuhannya membutuhkan unsur hara yang cukup. Pemupukan berimbang yang sesuai rekomendasi adalah kunci keberhasilan dalam budidaya tanaman padi. Pada budidaya padi teknik salibu, hara utama yang dibutuhkan adalah nitrogen. Pemberian pupuk N harus ditingkatkan sebanyak 25%. Pupuk urea atau nitrogen diberikan 2 kali. Pertama pada umur 10-12 hari setelah pemotongan tunggul. Kemudian yang kedua pada umur 25-30 hari setelah pemotongan. 4. Penjarangan dan penyisipan. Penjarangan dan penyisipan dilakukan untuk mengganti tunggul yang tidak tumbuh. Penyisipan dilakukan saat tanaman berumur 14 hari sampai 25 hari. Untuk menyisip digunakan rumpun yang anakannya banyak. 5. Pengendalian gulma dan hama penyakit. Pengendalian gulma padi sawah umumnya dilakukan baik dengan penggunaan tenaga manusia dengan peralatan khusus ataupun cara kimiawi dengan menggunakan pestisida. Pada hakikatnya, serangan hama dan penyakit selama masih di bawah ambang batas ekonomi, maka dapat dikendalikan secara mekanis tanpa mengendalikan secara kimiawi. Namun, bila serangan hama sudah mencapai ambang batas, maka perlu dilakukan pengendalian secara kimia atau pestisida. Tetapi dalam penggunaan pestisida ini perlu dipahami, yaitu penggunaan ini harus tepat jenis, tepat sasaran, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara aplikasi pestisida. 6. Panen padi salibu. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh BPTP, tanam padi salibu yang baik dapat dilakukan selama 3 kali salibu. Karena dalam 3 kali salibu produksi, tanaman padi terus meningkat. Setelah pada salibu keempat, produksi akan mengalami penurunan hasil, sehingga anjuran terbaik adalah 1 kali tanam 3 kali salibu. Baik Sobat Tani, cukup sekian informasi yang saya sampaikan mengenai teknologi budidaya padi teknik salibu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi Sobat Tani. Selamat mencoba, salam Sobat Tani.